YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir menjumpai kawan-kawan YouTuber dan para kawan-kawan para YouTuber pendidikan di seluruh tanah air. YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar kami memberikan pembelajaran yang sangat asik untuk para siswa-siswi SMP kelas 7. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Kami juga hadir di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan Solih Supriyadi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam, ya, kelas 7, bab 1. Ya, bab 1 di semester 2. Dengan materi ajar sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kawan-kawan semuanya, ya, bahwa organisasi kehidupan itu dapat kita pelajari dengan, ya, pengalaman-pengalaman kamu berada di sekolah. Sebagai contoh, apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Pasti ada, ya, bahwa setiap kelas memiliki struktur organisasi kelas, yaitu adanya ketua kelas, adanya wakil, adanya bendahara, dan tim, ya, piket setiap hari untuk merapihkan dan membersihkan kelasmu. Struktur, ya, kehidupan yang tadi saya katakan bisa diumpamakan dengan struktur kelasmu. Ternyata jika diperhatikan kamu merupakan bagian dari kelas. Betul? Jadi kamu itu berada di kelas itu memiliki, ya, peranan sebagai bagian dari kelas kamu. Nah, karena kamu sebagai bagian dari kelasmu, maka kamu punya, ya, tanggung jawab terhadap kelasmu. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7, ya. Jadi kamu adalah bagian dari kelasmu, kelasmu bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari sekolahmu, ya, SMP atau madrasah sanawiyah jika ditelusuri secara jauh atau lebih luas. Nah, itu sebenarnya struktur, ya, organisasi. Ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Begitulah. Itu namanya struktur organisasi. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi di kecamatan. Jadi kamu itu merupakan, ya, siswa, ya, SMP kelas 7 di kelurahan dan kecamatan di daerah kamu. Nah, itu namanya struktur organisasi. Setelah memahami bacaan di atas yang tadi kalian dengarkan dan baca, nah sekarang kita alihkan, ya, pada perhatian tubuh kamu. Nah, jadi ini tubuh ini merupakan suatu organisasi, ya,
organisasi lihat di tubuh memiliki bagian-bagian. Ada kepala, di kepala juga ada bagian-bagian. Ada hidung, ada mata, ada mulut, ada pipi, ada jidat. Lalu ada leher, turun ke bawah pada badan kamu, ada tangan ya. Pada tangan ada jari, pada tubuhmu ada bagian-bagian di dalam yang begitu rumit. Tetapi kita harus tetap mempelajarinya. Ya. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusun? Tadi saya sudah katakan bahwa tubuh kita ini memiliki bagian-bagian penyusun dari tubuh kita. Nah, bagian-bagian penyusun itu yang tadi saya katakan ada tangan, ada kepala, ada perut, ada kaki. Itu adalah unit-unit penyusun pada tubuh kita. Untuk memahami hal tersebut, nah pada bab ini, bab 1 semester 2, kamu akan mempelajari unit-unit penyusun tubuhmu. Ya, jadi kita akan mempelajari unit-unit ya dari tubuh kita sebagai organisasi. Kamu akan mempelajari mulai dari unit terkecil sampai membentuk tubuhmu dan alam di sekitar kita. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari sama-sama. Begitu. Langkah awal untuk mempelajari hal ini, coba kita lakukan kegiatan ya, bedah praktek pada binatang yang dinamakan kodok. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, itulah kalau kodok kita operasi dibelah ya. Nah, jadi bagian-bagiannya itu terlihat bagian dalam dari kodok ya. Nah, seperti itulah. Begitu juga pada manusia, pada waktu kita sakit ada bagian tubuh kita di dalam tubuh, kita akan dibongkar ya, dibongkar bagian kecil yang berdekatan dengan struktur tubuh kita yang sakit. Begitu ya. Nah, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, kamu dapat mengamati struktur bagian dalam kata. Ya, jadi kita pelajari tuh bagian-bagian dalam kata ada apa saja, ya. Nah, letaknya di mana, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Nah, itu kamu pelajari pada waktu kamu membedah kata. Nah, seperti pada katak itu, paru-parunya di mana, jantungnya ada di mana, ususnya ada di mana, dan lain sebagainya, itu harus kita ya amati bagian-bagian dari katak tersebut. Nah, ternyata jika ditelusuri bagian-bagian tersebut tersusun atas unit-unit ya. Jadi dalam katak. Dengan demikian urutan-urutan ya atau unit-unit ini akan membentuk ya suatu atau hierarki struktur dari kehidupan. Nah, hierarki struktur ini ya pada biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan
ya. Gitu. Nah, gambar di bawah menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom. Mana tuh atom ya? Nah, ini dari atom bagian yang terkecil ya, lalu berubah menjadi molekul ya, atau dari atom ini ya berubah jadi molekul ya, gitu. Lalu berubah jadi sel dan terus akhirnya berubah jadi manusia. Atau dari manusia ya dibagi-bagi yang akhirnya menjadi suatu bagian yang terkecil pada struktur kehidupan. Penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Nah, inilah struktur ya. Inilah yang dinamakan struktur kehidupan. Nah, hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Begitu ya. Jadi dinamakan biosfer. Nah, anak-anakku sekalian, teman-teman para YouTuber, kiranya apa yang saya sampaikan tadi mohon ya dikoreksi, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang menonton YouTube kami. Mohon maaf bila banyak yang masih kami harus perbaiki ya. Karena pasti ada kesalahan. Maka dari itu, salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa. Kita mari bersaing di dunia pendidikan dengan tempat belajar YouTube channel Solih Supriyadi.